Selamat pagi saudaraku semua dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Saya Bintang. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelah Marian, dan pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus adalah seorang santo yang sangat luar biasa. Ia adalah pendiri Ordo Fransiskan yang sampai saat ini masih terus tumbuh dan berkembang. Fransiskus amat kudus. Ia tidak lagi melihat perbedaan di antara semua makhluk ciptaan Tuhan. Baginya, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah karunia ilahi. Kelembutan jiwanya bahkan membuat binatang-binatang pun menyayanginya. Binatang buas menjadi jinak bila berada di dekat orang suci ini. Dalam hidup Fransiskus seringkali terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa, di mana ia berbicara kepada binatang-binatang. Di antaranya ketika Santo Fransiskus menghardik serombongan burung yang berisik sehingga mengganggu upacara gereja. Yang mengherankan, burung-burung itu kemudian tinggal tenang sampai Fransiskus menyelesaikan khotbahnya. Para sahabatku, sahabat suara hati, para pendengar dimanapun Anda berada, bacaan Injil hari ini tentang kisah Maria dan Marta. Kisah ini mengajak kita untuk memeriksa apa yang kita utamakan dalam kita mengikuti Yesus. Baik melakukan perbuatan baik demi Yesus maupun memelihara hubungan intim dengan Yesus dalam doa dan permenungan firman. Keduanya baik dan penting, kita pun demikian. Ada banyak orang yang mengambil posisi seperti Marta. Mereka aktif di gereja dengan berbagai kegiatan, tetapi dalam kegiatan itu mereka tidak menerima pengajaran dari Tuhan. Yesus menegur Marta dengan kesibukannya. Ia tidak tahu bahwa Tuhanlah sesungguhnya yang harus dilayani terlebih dahulu. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada, kita memiliki banyak kesempatan untuk datang dan duduk di dekat kaki Yesus. Namun dengan berbagai alasan, terkadang itu bukan yang menjadi prioritas kita. Prioritas kita dalam hidup seringkali berkaitan dengan hal-hal yang duniawi. Sebagai contoh, misalnya dalam hal pendidikan, dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang siswa, jika dikatakan bahwa jika tidak bisa mencapai target nilai A, maka tidak akan memperoleh ini, memperoleh itu dari orang tuanya. Dalam dunia kerja, jika aku tidak bisa mencapai target dalam pekerjaanku, maka penilaian dari atasanku akan jelek. Sampai-sampai bonus saya akan hilang. Lalu
bersikap nantilah jika sudah selesai proyek ini atau tugas ini dan lain sebagainya. Maka tak heran kadang ada komentar miring yang muncul. Hanya mengingat Tuhan di saat-saat sakit, tapi di saat sehat Tuhan dinomorduakan. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita fokus dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Keramahan dan sukacita Maria menyambut tamunya berfokus pada tujuan utama perjumpaan itu, bukan hal-hal pendukung perjumpaan itu. Sehingga kita diingatkan untuk merenungkan kembali bagaimana ketulusan, keikhlasan dan niat kita yang murni untuk berjumpa dengan Tuhan. Mendengar dan mengutamakan kebutuhan rohani, itulah pilihan yang lebih baik dan yang terbaik. Sebab kebutuhan rohani merupakan kebutuhan di atas segala kebutuhan kita sehari-hari. Marilah kita semakin memprioritaskan Tuhan di dalam segala kehidupan kita ini. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari Suara Hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.